Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap orang pasti mengalami namanya kematian. Sebelum kematian itu datang, seseorang akan menghadapi yang namanya sakaratul maut. Detik-detik menegangkan dan menyakitkan saat sakaratul maut ada sebelum benar-benar meninggal. Seseorang dokter bernama Khalid Al-Jubair dari Arab Saudi pernah mengalami pengalaman yang menakutkan, di mana dia pernah berbicara dengan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Sebelum dilanjutkan dengan kerendahan hati, saya meminta keikhlasannya untuk turut mendukung channel kecil ini dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga rezekinya semakin lancar. Amin. Saudaraku Dr. Khalid Al-Jubair yang merupakan ahli bedah jantung di Arab Saudi, ia menceritakan suatu hari seorang perawat menelponnya dan mengatakan bahwa ada pasien yang infusnya tidak berjalan dengan baik pada tangan sebelah kanannya. Untuk itu, infus harus dipindahkan ke tangan sebelah kiri. Dr. Khalid pun akhirnya menghampiri pasien tersebut yang diketahui sudah dirawat di rumah sakit selama 6 bulan. Pada 5 bulan pertama, pasien tersebut masih bisa berbincang dengan Dr. Khalid. Namun pada bulan ke-6, pasien itu pingsan secara total dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Maka didatangilah pasien tersebut oleh Dr. Khalid. Dia mengecek tangan sebelah kirinya untuk mencari urat nadi untuk dimasukkan infus. Tiba-tiba Dr. Khalid dikagetkan ketika pasien yang tak sadarkan diri itu berbincang padanya. "Dr. Khalid, apa yang kamu lakukan? Apa kamu Dr. Khalid?" tanya pasien itu pada sang dokter. "Ya betul, saya Dr. Khalid," jawab sang dokter. "Apa yang kamu lakukan?" tegas pasien tersebut. "Saya akan mencari urat tangan kiri Anda untuk memasukkan infus," jawab sang dokter. Lalu pasien berkata, "Tidak, kamu tidak akan menemukan uratnya karena saya sudah menjadi mayat." Dr. Khalid tidak percaya perkataan pasiennya tersebut. Dia pun mencoba membantah. "Tidak, kamu bukan mayat," tegas Dr. Khalid. Hal ini kemudian pasien berkata, "Wahai dokter, saya sudah menjadi mayat." Sekali lagi Dr. Khalid pun masih belum bisa mempercayainya. Dia masih menyangkal perkataan pasiennya tersebut. "Wahai dokter, saya sudah menjadi mayat. Saya melihat apa yang tidak kamu lihat. Sungguh saya melihat malaikat maut berada di depan saya. Malaikat maut berada di depan saya sekarang," ujar pasien tersebut. Tangan pasien itu masih berada di genggaman Dr. Khalid dan kemudian dia teringat dengan salah satu hadis yang sahih dari Al-Bara bin Aji radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian menghadap akhirat dan meninggalkan dunia dan ia tergolong orang yang soleh, maka ia akan melihat para malaikat putih wajahnya. Mereka adalah para malaikat yang ramah dan ia akan melihat kedudukannya di surga selama lebih dari 30 tahun pengabdiannya." Di rumah sakit Dr. Khalid bahkan pernah mengalami kejadian serupa, di mana dia melihat 3 orang yang menghadapi sakaratul maut. Sebelum mereka meninggal, "Wahai dokter, janganlah kamu buat capek dirimu. Sungguh aku telah melihat kedudukanku di surga dan para bidadari telah disiapkan untukku," ujar salah satu pasien pertama. "Yang sekarang bahwa sesungguhnya saya telah mencium aroma surga," kata pasien sekarat kedua.
kedua. Sungguh saya melihat surga sekarang, ujar pasien ketiga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam ilmu medis orang yang sedang menghadapi sakaratul maut tidak akan bisa berbicara ataupun bergerak. Tapi pengalaman yang diceritakan Dr. Khalid benar-benar sangat mengejutkan, di mana ia mampu berbicara dengan orang yang sekarat dan mengetahui apa yang sedang dihadapi seseorang yang diambang kematian. Ibnu Abi Abuya rahimahullah meriwayatkan dari Sadat bin Ash radhiyallahu anhu berkata, kematian adalah kegirangan paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia, suatu saat nanti kita pasti mengalami kematian. Oleh karena itu, sebelum kematian itu tiba dan semua pintu amalan tertutup, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.